Halo semua, misalnya kalian terbiasa menggunakan JavaScript, kalian pasti sudah pernah menggunakan template string seperti ini. Nah, template string itu sendiri, sintaksnya lebih enak dilihat dibandingkan deklarasi string pada umumnya, yang bisa melibatkan beberapa variabel, namun menjadi cukup panjang. Nah, oleh karena itu, digunakan template string. Tapi, kalian mungkin juga pernah melihat sintaks seperti ini. Jadi, sintaks seperti ini itu apa sih? Kenapa kalau dilihat-lihat nih, ada fungsi GQL, tapi di sebelahnya itu langsung ada string. Dan ini adalah kode yang bisa kalian dapatkan sendiri dari dokumentasi GraphQL ya, GraphQL Tools. Nah, ini kenapa bisa ada sebuah kode yang melibatkan suatu metode yang dalam kasus ini GQL, tapi di sebelahnya ada string. Jadi dari dokumentasi yang didapatkan dari MDN, jadi text template itu pada secara simpelnya itu semacam sebuah fungsi yang menerima si template string tadi. Nah, jadi argumennya itu berdasarkan si string tadi. Langsung aja kita ke contohnya. Oke, untuk demonstrasi dari si template literal ini, saya sudah menyiapkan sebuah file baru dengan nama coba.js karena kita ini masih percobaan. Lalu dibuat sebuah fungsi yang namanya perkenalan, dia menerima 3 argumen dan kita akan memanggilnya dengan tag template literal. Nah, yang terjadi adalah ketika kita manggil fungsi ini, si argumen yang ini itu kan dia bakal masuk ya ke dalam sini. Tapi cara masuknya itu unik dan berbeda. Di mana si string sini akan berupa sebuah array yang mengandung si string dari awal sampai ada ditemukan tanda dollar sign ini. Lalu setelahnya sampai ketemu tanda dollar sign lagi, baru setelahnya lagi. Baru yang argumen pertama adalah si item dalam dollar sign ini, dan argumen kedua dalam sini. Misalnya kita jalankan ya node.js, dia bakal keluarnya seperti ini. Jadi halo, nama saya, umur saya, dan tahun. Lalu ada argumen kedua namanya ada Mario, dan umurnya adalah 13. Seperti itu. Nah, kemudian di file coba 2 ini kita akan mencoba mengubah fungsi perkenalan tadi, yang ini, supaya menjadi sebuah fungsi yang benar-benar mereturn sesuatu. Ini seperti contohnya misalnya perkenalan ini, dia akan return si halo, nama saya, nama, dan umur saya adalah umur. Kemudian kita hapus ini semua. Lalu kita akan panggil dia dengan cara halo, nama saya. Ya, kita hapus. Kita hapus 13 tahun. Atau yang tahunnya hapus seperti ini, kita save. Kemudian kita simak dalam variabel. Lalu kita print. Ketika dijalanin, nah, dia akan return sesuatu yang sesuai. Jadi karena dia supply pertama argumennya adalah Mario, maka namanya ada Mario dan umurnya ada 13 tahun, seperti itu. Misalnya kita console.log si stringnya seperti tadi, maka dia hanya akan return 3 tanda kutip. Kenapa dia jadinya return 3 tanda kutip? Karena kata-kata sebelum si argumen pertama yaitu Mario itu adalah kosong. Lalu yang kedua ini adalah kosong. Yang ketiga ini juga kosong. Kalau misalnya kita kasih sebuah flag, misalnya A di sini, B di sini, C di sini, save, kita jalanin lagi, maka dia akan keluar ABC. Seperti itu. Karena itu adalah sebelum, pokoknya apa yang sebelum dari sebuah template literal, dan setelahnya itu, dia pasti bakal masuk sebagai di string sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penggunaan asli dari tag template literal ini di coba3.js. Wow, kenapa ini jadinya ada banyak banget kode dan kenapa jadi sangat rumit ya fungsinya. Tenang aja, ini bakal jelasin satu persatu. Jadi daripada ribet kejelasinnya, mending kita langsung
coba jalanin aja ya, fungsi coba 3.js ini. Jadi intinya si fungsi templater ini adalah fungsi template literal tadi, dan dia tuh nge-return sebuah fungsi baru ya. Misalnya kita jalanin. Nah, ini jadinya ada teks seperti hello in English is hello, hello in Arabic is marhaba, hello in Spanish is hola. Dari pemanggilan 3 fungsi say hello ini. Nah, jadi si fungsi templater ini apa? Fungsi templater ini intinya itu dari pemahaman yang tadi kalian dapatkan, yaitu mengambil si keys tadi. Jadi keys ini itu kayak maksudnya tuh yang argumen-argumen ini seperti language dan hello. Lalu untuk setiap key dia akan membuat si temp itu temporary, yaitu yang stringnya itu string ke i itu ditambahin data ke i, data ke key maksudnya. Jadi si datanya itu sendiri adalah sebuah objek. Jadi misalnya kita print aja si datanya itu sendiri, maka si datanya berupa objek yang kita masukkan tadi seperti ini. Karena say hello itu akan dia membuat fungsi, adalah sebuah fungsi ini kan dari ini yang dia akan membuat string baru, misalnya kita supply sesuai dengan yang diperlukan ya, yang dia perlukan, yaitu misalnya ini argumen pertama namanya language, maka objeknya namanya language, harus seperti itu. Hello maka hello, seperti itu. Nah, ini mungkin bakal rada bingung dibacanya, cuma intinya itu seperti itu. Jadi si temp ini, array temp kan itu dia adalah sebenarnya array string aja kan, cuma kayak buat bikin variabel baru makanya dia string slice. Kemudian si stringsnya itu satu persatu kita masukkan dengan argumen yang sesuai gitu ya. Jadi misalnya string ini kan string ke 0, maka argumen ke 0 atau keys ke 0 kita masukin ke setelahnya, jadi temp ke i sama dengan temp ke i plus data ke key, seperti itu. Nah, fungsi ini sangat fleksibel ya. Jadi kayak misalnya kalau kita pengen bikin fungsi baru menggunakan templater ini, misalnya const bilang sayang, namanya templater aku sayang sama nama, cuma lebih sayang sama nama 2. Lalu kita cobain bilang sayang dalam kurung nama, kalau sayang sama ABC, terus nama 2 itu sama DEF. Kita coba jalanin, maka hasilnya seperti ini. Aku sayang sama ABC cuma lebih sayang sama DEF. Nah, ini sangat fleksibel ya, bisa kita tambahin segala sesuatu sehingga lebih gampang. Oke, mungkin bakal bilang ini tuh kenapa pakai template literal, kenapa nggak langsung aja kita bikin suatu fungsi yang langsung membuat si yang langsung return si string ini ya, seperti itu. Nah, dari situ kita akan coba bandingkan fungsi yang langsung dengan fungsi yang menggunakan templater. Jadi fungsi templater ini cukup perlu dideklarasi sekali aja. Nah, misalnya menggunakan templater, maka hanya akan satu line aja ya, dan ini kayak terlihat jelas seperti itu kalau itu menggunakan si templater itu, sehingga kita harus menyuplai 3 argumen ini, name, age, dan hobby ya. Lalu ketika kita membuat sebuah variabel introduction seperti ini, kalau kita log dari variabel tersebut, kita bakal mendapatkan hasilnya. Coba kita jalanin name.js. Nah, dia hasilnya seperti ini. Nah, kemudian misalnya kita pakai approach yang standar, ini tuh dengan cara yang udah disederhanakan sekali ya. Jadi kayak menggunakan one liner, tapi dia masih terlihat lebih
kurang bagus dibandingkan menggunakan template seperti ini. Kayak misalnya dia harus menggunakan array destructuring dari name, age, dan hobi. Dan juga kita harus melihat si bentuk return type-nya itu seperti apa. Jadi dia nggak langsung kayak mendeklarasikan ini tuh ada kayak gini, kayak gini, kayak gini dari si templater ini. Nah, tentunya seperti itu. Jadi menurut saya sih kayak masih lebih enak sintaks yang ini ya, walaupun juga rada aneh kayak kita masukkan variabel atau argumennya dalam bentuk seperti ini. Nah, harus mendeklarasikan objek yang memiliki variabel tersebut. Cuma saya jujur lebih suka approach yang ini. Walaupun kemungkinan nanti juga bakal menggunakan approach yang seperti ini juga. Oke, jadi itu hal yang saya baru pelajari hari ini. Thank you udah dengarkan dan semoga membantu.